Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Daniel Johan dalam renungan kebenaran Alkitab pada hari ini, Sabtu 8 Oktober 2022. Baik, hari ini saya akan membawakan renungan kebenaran Alkitab dengan judul Mengenal Kasih Karunia. Untuk dapat mengenal kasih karunia dengan baik, saya akan membahas dengan menggunakan metode 5W 1H, yaitu what, who, why, when, where, and how. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, agar memudahkan kita memahami tentang kasih karunia, saya akan membahas 1H-nya terlebih dahulu, kemudian disusul dengan 5W-nya. Yang pertama, 1H, yaitu how. Bagaimana kasih karunia itu diberikan kepada manusia? Orang yang menerima kasih karunia dari Allah adalah mereka yang mau membuka pintu hatinya untuk Tuhan, agar Tuhan dapat masuk ke dalam kehidupannya. Kita baca Wahyu 3 ayatnya yang ke-20, demikian firman Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Mereka yang menerima kasih karunia-Nya sesungguhnya adalah mereka yang mau mendengar suara hati nurani yang murni dari hati yang baru dan hati yang taat yang Tuhan berikan kepada setiap manusia. Hanya saja, maukah mereka menerimanya dengan iman anak Allah yang sesungguhnya telah dianugerahkan kepada mereka, atau bahkan mereka menolaknya? Mereka hanya menganggapnya sebagai manusia biasa sama seperti mereka. Mereka hanya menganggapnya sebagai nabi dan bukan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nah, sedang mereka yang menerima kasih karunia dengan iman akan diselamatkan. Kita baca di Efesus 2 ayatnya yang ke-8, demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Mereka yang menerima kasih karunia-Nya adalah ibarat tanah yang baik, yang mau menerima sang benih, firman Allah yang hidup, yaitu Kristus Yesus. Apa itu tanah yang baik? Yaitu orang yang mendengar firman atau suara Tuhan dari hati nuraninya yang murni dan mengerti serta setia mentaati firman-Nya. Jika kita memahami tentang 4 jenis tanah yang merupakan gambaran hati manusia, maka sesungguhnya kasih karunia telah diberikan kepada semua manusia. Tergantung respon manusia itu terhadap kasih karunia yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Inilah sesungguhnya keadilan dan kasih Allah kepada seluruh umat manusia. Tuhan mau agar semua manusia diselamatkan. Sekarang kita masuk kepada pembahasan 5W. W yang pertama, what? Apa itu kasih karunia? Kasih karunia Allah adalah nubuatan Allah di perjanjian lama yang telah digenapi saat di perjanjian baru. Nubuatan yang terdapat di Yehezkiel 11 ayatnya yang ke-19, demikian firman Tuhan. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Kasih karunia adalah benih yang ditanam di dalam hati setiap manusia oleh Allah. Kasih karunia adalah sebuah kado atau sebuah pemberian atau gift dari Allah sebagai bentuk kasih Allah yang begitu besar terhadap dunia ini. Kita baca di Yohanes 3 ayatnya yang ke-16, demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Namun sangatlah disayangkan bahwa dunia tidak mengenal sang kasih karunia itu, sehingga mereka menolaknya. Kita baca di 1 Yohanes 3 ayatnya yang pertama, demikian firman Tuhan.
Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Yang kedua, who? Siapakah sang kasih karunia itu? Sang kasih karunia itu adalah anak tunggal Bapa, yaitu Kristus Yesus. Kita baca di Yohanes 1 ayatnya yang ke-14, demikian firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah menerima kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Siapakah yang akan menerima kasih karunia-Nya? Yaitu seluruh umat manusia keturunan Adam yang pertama yang telah jatuh dalam dosa. Kita baca di Roma 5 ayatnya yang ke-15, demikian firman Tuhan. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Yang ketiga, why? Mengapa kasih karunia diberikan kepada manusia? Kasih karunia diberikan kepada manusia agar manusia dibenarkan dan agar mereka memiliki hati yang baru untuk dapat mencari Allah. Jika tidak, maka tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa. Kita baca di Roma 3 ayatnya yang ke-10 hingga 11, demikian firman Tuhan. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Kasih karunia diberikan kepada manusia karena semua orang telah berbuat dosa. Untuk itulah Allah rela mengorbankan anaknya sebagai penebusan. Kita baca di Roma 3 ayatnya yang ke-23 hingga 24, demikian firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kasih karunia diberikan kepada manusia sebagai pendamaian untuk segala dosa kita dan dosa seluruh dunia. Kita baca di 1 Yohanes 2 ayatnya yang kedua, demikian firman Tuhan. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kasih karunia diberikan kepada manusia agar mereka dapat berbalik dan bertobat. Kita baca di 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9, demikian firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Yang keempat, when? Sejak kapan kasih karunia diberikan kepada manusia? Yaitu sejak Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia. Kita baca Yohanes 3 ayatnya yang ke-17, demikian firman Tuhan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Penggenapan dari janji Allah di kitab Yoel 2 ayatnya yang ke-28, bahwa Dia akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Kita baca Yoel 2 ayatnya yang ke-28, demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Roh anaknya inilah yang merupakan kasih karunia Allah kepada seluruh umat manusia. Sesungguhnya kasih karunia itu telah dianugerahkan kepada kita sejak lahir. Mari kita baca 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-16, demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia.
Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Rasul Paulus menulis suratnya untuk jemaat di Korintus, di mana dia mengatakan bahwa Kristus adalah pendamaian bagi dosa manusia, sehingga mereka yang sadar akan hal ini bahwa kasih karunia telah dianugerahkan kepada manusia, maka sesungguhnya mereka bukan lagi manusia berdosa. Nah, bagi mereka yang tidak menyadari dan mengerti akan hal ini, maka mereka selalu menganggap dirinya adalah orang berdosa. Mereka tidak melihat realita yang sesungguhnya bahwa sejak 2000 tahun yang lalu, Kristus telah menebus dosa dunia. Yang kelima, where, di mana kasih karunia itu diberikan kepada manusia. Kasih karunia diberikan saat benih atau firman yang hidup itu ditanam ke dalam hati manusia. Hati manusia digambarkan sebagai tanah, dan kasih karunia Allah itu adalah benihnya. Benih itu akan bertumbuh jika tanah yang dijatuhi benih itu adalah tanah yang baik. Benih itu akan bertumbuh jika tanah yang dijatuhi benih itu adalah tanah yang baik. Benih yang ditanam ke dalam hati manusia itu adalah berupa hati yang baru dan roh yang baru. Kita baca di kitab Yesaya 36 ayatnya yang ke-26, demikian firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Sehingga dengan demikian manusia itu dapat memiliki pikiran dan perasaan Kristus jika ia menggunakan hati yang baru dan yang taat itu, serta meninggalkan hatinya yang keras. Sebagai penutup, mari saya mengajak Anda membaca Alkitab kita di Yohanes 6 ayatnya yang ke-45, demikian firman Tuhan. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Roh kasih karunia yang dianugerahkan kepada setiap manusia itulah yang mengajar kita. Orang yang mau membuka hati dan mendengarkannya, maka mereka akan menerima kasih karunia itu. Sebagai renungan kita pada hari ini, sudahkah kita membuka hati kita agar roh anaknya masuk, berdiam, dan bertata serta memerintah di dalam hati kita? Demikianlah renungan kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di Renungan Kebenaran Alkitab pada Sabtu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.